Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linasi wa bainatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah. Moga-moga kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jemaah subuh rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi kali ini kita bersama masih Allah berikan kekuatan, Allah berikan nikmat keimanan, sehingga tidak ada halangan bagi kita bersama. Terdengar suara muazin, kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan menuju rumah Allah dalam rangka beribadah. Ini luar biasa. Masih banyak Bapak dan Ibu, saudara-saudara kita yang tidak mampu berdiri bersama kita di rumah Allah dalam rangka beribadah. Padahal kita sama-sama mengetahui bahwa ibadah subuh di masjid atau di musalla beribadah itu disaksikan oleh para malaikat Allah. Ini luar biasa pahalanya. Yang penting Bapak dan Ibu, mampu saja kita berdiri bangun pagi-pagi itu tuju rumah Allah. Ini luar biasa. Ditambah dengan salat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Kau lebih gadang lo pahalanya lebih besar pahalanya dibandingkan antara langit dan bumi. Jadi tidak merugi bagi kita yang melaksanakan ibadah, ya betul-betul niat karena Allah, melangkah demi selangkah ke rumah Allah, lalu nilai ibadahnya luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak kunjung bosannya kita kirimkan kepada arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak Ketua Masjid kita beserta jajarannya, seterusnya kepada Bapak dan Ibu, generasi muda, anak-anak, ketek ndak basabi namu, gadang ndak basabi galah, nanta sungkui di atok, nanta tadah di lantai, nanta kungkuang di dinding. Semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, adapun kajian subuh kita kali ini adalah dengan judul menipisnya rasa terhadap saudara. Kalau di dalam hidup kita, ibarat kecil orang Minang Bapak dan Ibu, kalau rasa ndak aduh dalam diri awak leh, maka tidak akan tumbuh rasa kasih sayang terhadap saudara. Duang Minang kokon paling utama dia awak. Rasa jo pareso itu harus tumbuh di dalam diri.
Ini membuktikan persaudaraan kita. Awak ndak namuh je dah Pak cuek terhadap tetangga. Andaikan nanti di dalam satu komplek terjadi musibah dalam keluarga kita, otomatis yang tahu terlebih dahulu adalah tetangga dekat. Nyampanglah ko iyo dun sana awak dake tinggal. Ko jauh kasadolahannya, tentu mereka terlambat datangnya membantu kita. Makanya perlu hubungan dengan tetangga itu ya hubungan lebih baik. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah kaitannya ibadah. Hablum minan nas itu kaitannya dengan sosial. Maka caliak-caliaklah tetangga. Kadang-kadang di dalam kehidupan suatu komplek ada yang tak kenal dengan tetangga sebelah rumah. Tak tentunya namanya dia. Siapa lu, siapa gua. Ini bahaya. Apabila terjadi dalam satu komplek itu hidupnya hanya individu, tak ada rasa jo pareso, tak memperdulikan tetangganya. Ini Allah sangat murka. Kalau Nabi mengatakan al-jam'atul rahmah wa firqatul azab. Kalau dalam satu komplek, kalau terjalin hubungan silaturahim, terjalin persaudaraan, maka rahmat itu akan diturunkan oleh Allah. Tapi kalau ndak, acuh tak acuh jawa, ndak ada lo tegur siapa, maka azab Allah yang akan datang menimpai kita. Sosial, tentu ada rasa berbagi dengan saudara. Saya yakin tidak semua manusia itu yang Allah berikan kelebihan rezekinya. Bacaro Allah memberikan rezeki kepada awak. Ko ibu ko mungkin dilebihkan oleh Allah. Yang apa ko mungkin sedang Allah berikan rezekinya. Tidak semua itu akan Allah berikan rezeki yang sama. Kadang-kadang kalau diberikan rezeki yang sama, yang ditakutkan itu adalah mereka tidak bisa menempatkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Contoh Korun. Tidak pandainya menempatkan rezeki. Korun ketika nyondak barado, itu luar biasa nilai ibadahnya. Meminta kepada Allah tiap sebantah. Tapi sebaliknya apa? Setelah Allah berikan kelebihan kepada beliau, lupanya. Gara-gara hujan sadigau, hilang jasuh panih setahun. Ini yang ditakutkan oleh Allah. Makanya Allah memberikan sesuatu terhadap hambanya, ia bertampik-tampiknya caliak-caliak dulu. Di sinilah peran awak selaku hamba Allah yang Allah berikan kelebihan, maka usahakan berbagi dengan saudara kita. Tumbuhkan rasa persaudaraan itu. Caliaklah tetangga kiri, kanan, mungko belakang, atau dalam satu wilayah awak tu caliak. Kalau kita sudah melihat memang Allah berikan kelebihan rezeki kepada kita, wa mimma razaqnahum yunfikun, maka infakkanlah sebagian rezeki yang telah kuberikan kepadamu. Harta itu titipan. Enggak awak ke punya itu. Amanah yang Allah berikan kepada awak. Harus pandailah awak mengelola amanah yang diberikan Allah terhadap kita. Maknanya apa? Di dalam hak kita, di dalam rezeki yang kita miliki, itu ada hak orang lain di dalam. Oh mentang-mentang awak nambah usaha, awak nan bakarajo 24 jam awak bakarajo, sehingga ndak ada waktu untuk beribadah dewak lain. Pikir,
Cari dari dunia ko bagaimana Allah sayang kepada awak. Bagaimana menumbuhkan rasa kasih sayang Allah terhadap hambanya? Satu, berbagi. Berbagi dengan saudara, tumbuhkan rasa kasih sayang. Orang yang selalu berbagi, menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu asdaf yang 8 yang dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 itu, ketika kita memberikan Allah tersenyum. Tidakkah awak mencari Allah tersenyum terhadap hambanya? Ini salah satu ibadah yang diridhoi oleh Allah. Jangan gara-gara perbuatan kita tidak tahu jauh tetangga bagaimana kondisinya, sementara awak makan lama-lama dari rumah dengan segala rezeki Allah berikan, bisa kita beli, sementara tetangga kelaparan. Kata Nabi, laisal mu'minu billahi yasba'u wa jaruhu ja'iun ila janbaihi. Hadis riwayat Bukhari. Bukanlah termasuk orang-orang mukmin di antara mereka perut mereka kenyang sementara saudaranya dalam keadaan kelaparan. Tidak dikatakan oleh Nabi waktu seorang mukmin. Kalau awak mementingkan Sumatera Tengah awak surang, tetangga awak meronta-ronta karena kelaparan, awak lama cepak cepong makan di rumah segala ada dengan segala rezeki yang Allah berikan kepada awak. Secara nyata kita makan memang konsumsi nasi, lawak pawak, daging segala macam. Tapi secara zahir apa? Secara batinnya baru api nak makan, Pak. Baru api yang kita konsumsi. Dicaliakkan sepele ini. Tapi efek yang paling terbesar ditimbulkan bagi saudara kita yang tidak mampu, apa kata Rasulullah? Kadal fakuru ayyakunal kufra. Hampir-hampir kefakiran itu membawa mereka kekufuran. Maka disitulah Bapak dan Ibu peran kita. Jangan sampai batu kalau akidah donsana awak dek gara-gara mereka lapah. Nyopakai pepatah Minang beko daripada baca kak jo galang-galang ambo biarlah baca kak jorang. Akhirnya apa? Main tilap manilap nyolai. Anak nampaknya sembah. Masuknya kamu sajik kamu salah nampak kota amal hanya cuki. Siang salah. Kita bahasamu tidak ada rasa peduli terhadap donsana. Dan sampai menipis rasa itu dalam diri awak. Ketika Allah melihat di antara hambanya yang tidak memperdulikan saudaranya, tidak ada tumbuh rasa kasih sayang. Kata Allah kepada awak, engkau kutempatkan ke dalam neraka sakor. Orang yang pilih, manusia yang sampilih yang dalam hidupnya, tidak maunya bersedekah, tidak maunya membantu saudaranya, Allah lemparkan ke dalam neraka sakor. Itu dalam surat Al-Mudatsir. 3 macam ciri-ciri orang yang masuk ke dalam neraka syakor itu. Salah satunya manusia sampili karyang dak ada rasa jo paresu dalam dirinya. Alhamdulillah di bulan ini momentum bagi kita Bapak dan Ibu. Momentumnya bagaimana? Pahalanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Berbagi itu tidak mesti dalam bulan suci Ramadan saja, tidak.
Allah anjurkan, Rasulullah anjurkan kepada kita setiap saat, setiap waktu, kalau engkau mau berbagi silakan. Itu lebih indah dalam Islam. Tapi kalau dibandingkan pahala, tentu lebih besar dalam bulan suci Ramadan. 1:70 pahala Allah berikan. Makanya fastabiqul khairat kita Bapak dan Ibu. Berlomba-lomba kita mengumpulkan segala amal ibadah kebaikan kita. Kalau lah berpacu-pacu awak mengumpulkan ibadah, tentu tumbuh rasa. Cubalah kita pagi-pagi jalan-jalan. Caliak tetangga-tetangga awak. Ini yang dilakukan para sahabat Nabi Umar Abdul Aziz. Beliau tu di tengah malam gelap gulita, sementara rakyatnya sudah tidur. Beliau berjalan-jalannya keliling kampung. Dia caliak keliling. Sampai di satu rumah, dia mendengarkan suara bayi yang menangis. Menangis karena apa? Karena lapar. Umar mendengar ini adalah perbuatan Umar yang membawa suaminya pergi di medan perang, setelah itu meninggal. Sehingga yang menafkahi dia tidak ada. Umar menangis. Lantas Umar pulang, masuk ke gudang pendaharaan, dia ambil sembako, dia bawa ke rumah itu. Umar tidak mau anggotanya yang mengangkat, karena dosa itu dia yang buat, dia yang bersalah. Nyopiku seorangnya, nyuangke seorangnya Pak. Lantas apa yang terjadi? Ini yang masak seorang. Ini pemimpin yang menumbuhkan rasa kasih sayang dalam dirinya, yang mengayomi masyarakat yang dia pimpin. Kalau kini Bapak dan Ibu, banyak yang terjadi kalau dapat pembagian sembako, pasti tidak jauh dari lenggang ketiaknya gian dulu deh. Ini problem. Nyoca lihat dun sanaknya dulu. Kadang-kadang dun sanak akan mampu mah nyagi juga. Amanahkah pemimpin seperti itu? Tumbuhkah rasa sayangnya seperti itu? Tidak. Semestinya berbagi itu bukan mendahulukan saudara-saudara kita. Ya batu-batu caliak banalah sia yang berhak menerima. Ke problem bagi awak kini Pak, itu yang terjadi. Tapi pertanggungjawabannya nanti karena dia tidak jujur bicara berbagi, menumbuhkan kasih sayang kepada dunsanaknya saja, mengabaikan orang yang lain, itu luar biasa dosanya. Yang patik menerimu, tidak dapat menerimu. Yang lebih berhak menerima. Ini kan banyak tuh Basnas membagikan sembako. Di data setiap masjid, setiap musala, pengurus yang mengambil. Kalau di Siko insya Allah, Pak yakin. Pengurus semuanya amanah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Moga-moga apa yang disalurkan itu merupakan suatu kebahagiaan bagi orang-orang yang menerima. Katikonya mengkonsumsi Pak. Katikonya memakan apa yang kita berikan itu suuknya itu kebahagiaan yang besar dalam diri kita. Manfaatnya apa? Katiko nanti kita lah meninggal, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena kita tidak banyak amal ibadah, tapi yang kita lakukan berbagi, rasa peduli. Ya, rasa peduli berarti menyisihkan sedikit harta. Di dalam neraka apakah kita terbakar? Tidak. Sedekah yang kita keluarkan itu mendinding diri kita.
Laiwak masuk neraka tapi tidak dijamah oleh api. Teringat sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ketika dibakar dalam api, beliau menggigil. Dah angui kulitnya dah. Menggigil kedinginan. Inilah faedah dari sedekah yang kita keluarkan. Lihatlah saudara Asnaf 8, termasuk garim kita Pak. Garim itu berhak menerima zakat dan sedekah. Kalau tidak ada dampak tetangga mereka kok bisa bilillah. Mereka menuntut ilmu di jalan Allah, Allah berhak menerima. Masuk dalam kategori asnaf yang 8. Membantu garim-garim kita dengan fisabilillah itu termasuk sedekah jariah bagi kita. Itu. Kalau ndak nak muah jawab mod itu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri awak, ndak diabaikan, ndak diacuhkan. Laba busa muncung ustaz mengecian, awak acuh tak acuh saja. Solat kancang 5 waktu berjamaah, tapi rasa tu ndak ada. Rasa peduli itu memang jauh dalam dirinya. Berarti mereka itu termasuk orang-orang yang qat'ur rahim. Orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim itu di dalam perjalanan amal ibadahnya hanya sampai di langit nan ke-7. Tak sampai kepada Allah amal ibadah awak. Sampai di langit ke-7 diperasa di malaikat, ada tak seseorang itu memiliki sifat qat'ur rahim, memutuskan silaturahim, tidak peduli dengan saudaranya, hilang rasul. Ada ya Allah, kalau ada lemparkan kembali ke muka bumi. Campaan balik amal ibadahnya tu. Berarti apa? Anak dapat dapat apa? Panik. Pahala tidak dapat. Kewajiban lunas. Awak berharap kewajiban awak lunas, setelah itu ada plus. Apa plusnya? Pahala. Maka tidak salahnya kita di dalam bulan suci Ramadan ini perbanyaklah kualitas amal ibadah dan berbagi itu. Dan di dalam hadis lain disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu berbagi itu dirindukan oleh surga. Al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Termasuk wamud imil ji'ani, memberi makan fakir, miskin. Jadi 2. Berbagi itu bisa memasukkan awak ke dalam surga. Tidak mau berbagi, tidak ada rasa peduli sama tetangga, saudara kita, satu akidah, satu agama. Lantas apa? Allah berikan neraka kepada kita. Kini pilih salah dewa leh. Ya, tergantung pada diri kita masing-masing. Kalau awak niyo sarugo, amalkanlah hadis Rasulullah. Berarti awak menegakkan sunnah. Man ahabba bisunnati faqad ahabani, man ahabani kana ma'iyya fil jannah. Siapa-siapa yang mendirikan sunnah, siapa-siapa yang menjalankan sunnah di dalam kehidupannya, berarti mereka itu mencintai nabinya. Siapa yang mencintai nabinya, mereka nanti dalam surga besertaku, kata Rasulullah. Bagaimana gambaran Rasulullah mencinta umatnya luar biasa. Tentu awak mencontoh kepada nerancah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Ambillah kebaikan Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia berbagi itu ndak nyecaliak doh akidahnya. Ada di satu peristiwa di dalam pasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memberi makan orang tua renta, matunya buta. Nyocok duduk di sudut pasar. Pas jam makan, Rasulullah
minta tolong kepada istrinya, si Aisyah, ambilkan makanan yang akan kuberikan kepada orang tua renta yang berada di pasar sana. Dia bawa di Nabi makanan itu. Setelah dia bungkus di Aisyah, dia bawa di Nabi. Dia suruh nampak gaya itu. Rasulullah kalau memberikan sesuatu itu dengan lemah lembut. Kalau bisa awak mau dikola dalam rumah tangga, Pak, memberikan sesuatu kepada suami lemah lembut, maka tumbuh keharmonisan dalam rumah tangga, maka dapat dalam rumah tangga awak keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nyusukan di Nabi, lemah lembut. Lah nyusukan di Nabi cara lemah lembut kepada Pak Gaik tadi, nyohino jo Nabi. Nabi senyum sini. Ko Muhammad ko karajonya menyasit orang se. Agama baru lo nya bau. Sementara agama nenek moyang awak tu menyembah Lata wal Uzza. Salah ajaran Muhammad tu. Nabi tak pernah komen. Selalunya berikan. Berarti tumbuh rasa kasih sayangnya tu naknya pilih-pilih dah. Dia mengharapkan dengan kelemah lembutan, dengan aduh rasa dalam dirinya, orang kau bisa batu ke akidahnya. Darinya menyembah Lata wal Uzza, dia ucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Singkat cerita, ketika Rasulullah tidak ada lagi, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Nyuturi anaknya Aisyah, Aisyah, kira-kira apa amalan Nabi alun ayah kerajuan? Ada satu ya. Atau memberi makan orang tua renta di pasar sana. Ya cubalah dia Abu Bakar. Cara Abu Bakar memberi makan dengan Rasulullah itu jauh bedanya. Kalau Abu Bakar dia suruh, saya mencuang hatinya. Itu tak fikir orang gaib tadi. Siapa engkau sebenarnya? Kalau orang nama dia makan minum pertama itu lemah lembut. Sebelumnya dia makan di Abu Bakar, nyohino Muhammad. Sudah tu agak berang Abu Bakar sekete. Pak, bersyukurlah Pak. Yang manyu anak Pak secara lemah lembut itu adalah Muhammad. Orang nan Pak ino setiok sebantah. Akhirnya apa? Menangis gaya. Menangisnya menyasa. Akhirnya dia berganti akidah, berganti kepercayaan. Amal itulah di dalam Islam kau tumbuhkan rasul tadi. Bisa-bisa tetangga awak tu tidak rajin ibadah, tapi karena kita peduli terhadap dia, terhadap lingkungan awak perhatian, dengan bantuan kita, tak buka pintu hatinya. Tu malunya lagi. Ibu kau rajin solat, tapi mu nak rajin solat tu. Ambu acok nyawagia. Dengan umpan balik seperti itu, kembalinya balik ke jalan Allah. 2 kali lipat pahala dapat dakwah. Pertama awak berdakwah secara perbuatan. Apa perbuatan awak? Berbagi. Ceramah kau nak perlu julisan saja dah Pak. Jo perbuatan boleh kita berceramah. Jo perilaku kita boleh berceramah. Aku lah guna awak persaudaraan tu innamal mu'minun tadi. Orang Islam badun sana tu. Saling bahu membahu, bantu membantu. InsyaAllah, kalaulah kita lakukan seperti itu, maka membangkitkan perekonomian saudara kita. Islam ku nak boleh bansek, Pak. Islam ku harus kayu. Mukmin tu harus kaya kata Rasulullah. Maka jangan biarkan saudara memerontak kelaparan. Islam ku harus kayu. Nabi itu kayu nak bansek ke Nabi deh. Nabi itu di masa bujangnya termasuk orang-orang yang milioner. Berapa kekayaan Nabi. Sedangkan Maminang Khadah sajonya tua dengan 20 ekor onta. Barar gonta gitu tu Pak. Berarti Maminang Khadijah itu dengan miliaran. Tak sengenek pitih itu. InsyaAllah kalau kita telah menanamkan nilai-nilai norma-norma akidah, norma-norma agama dalam awak, insyaAllah. Maka keberkahan itu dalam satu komplek, satu RT, satu negara,
Allah cucurkan rahmat itu. Ndaknya celiak-celiak di Tuhan lain. Ko hamba-hambamu orang yang kuat imannya, selalu peduli terhadap tetangga, maka tumbuh rasa paresu dalam dirinya, persaudaraan itu kuat. Insyaallah dengan kuat persaudaraan, Allah limpahkan segala macam rahmat kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian subuh kita kali ini. Moga-moga ada manfaatnya. Banyak maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.